Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu dimanapun berada, kembali lagi di acara Ronda Ngobrol Pemilu dan Pilkada. Ronda kali ini mengangkat tema perselisihan hasil pemilihan umum yang terjadi pada pemilu tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Bersama saya Aris Suprianto. Ronda kali ini menghadirkan dua orang narasumber, yaitu yang pertama adalah Bapak M. Hasanuddin, anggota Bawaslu Kabupaten Rembang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bawaslu dimanapun berada. Bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah luar biasa, Mas Aris. Dan yang kedua adalah Bapak Moh Zainal Arifin dari anggota KPU Kabupaten Rembang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, selamat siang. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah baik sekali, Mas Aris. Sehat selalu. Indah sekali ya ini tempatnya ya. Iya. Yang selama kita tahu ya pemilu kemarin ada gugatan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terkait pemilihan DPRD Kabupaten Rembang di Dapil 2. Latar belakang apa saja untuk P3 mengajukan penurunan di Mahkamah Konstitusi? Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Aris. Tapi sebelum menjawab pertanyaan dari Mas Aris yang spesifik soal perselisihan hasil atau permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai P3, terutama di Dapil Rembang 2, itu mungkin sedikit saya akan bercerita soal PHPU ini. Jadi secara keseluruhan PHPU 2024 itu diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi itu di nomor 44. Jadi nomor perkara kita itu di nomor 44, dan yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah keputusan KPU nomor 360 tahun 2024. Jadi yang menjadi termohon dalam hal ini adalah KPU Republik Indonesia, kemudian pemohonnya adalah partai politik P3, begitu. Dan itu pihak yang ada di permohonan di PHPU khususnya Rembang. Terus kemudian di permohonan atau ya di permohonan 44 ini itu kan sebetulnya ada dua yang disoal. Yang pertama terkait dengan terkait dengan DPR RI Dapil Jawa Tengah 3. Itu berarti ada 4 lokusnya, ada di Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Grobogan. Nah, karena prinsipalnya adalah KPRI, nah posisi dari KPU Kabupaten Rembang itu sebagai dalam artian membantu menyiapkan jawaban termohon, kemudian alat bukti, dan juga kalau diperlukan menghadirkan saksi. Itu di Dapil Jawa Tengah 3 untuk DPR RI. Tuduhannya adalah bahwa ada pemindahan suara yang dilakukan secara tidak sah dari Partai P3 kepada Partai Garuda. Yang ini dianggap oleh P3 itu merugikan perolehan suara untuk P3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di permohonan ini spesifik menyebut Rembang 2, Dapil Rembang 2, yaitu lokasinya di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Lasem dan juga Kecamatan Pancur. Nah, apa latar belakangnya? Ini sebetulnya yang bisa menjawab secara pasti adalah yang memohonkan, yang mengajukan permohonan perselisihan hasil. Tapi kemungkinan ada dua. Yang pertama karena ada selisih yang kecil, yang kemungkinan apabila dimohonkan untuk terjadinya PSU itu bisa merubah hasil. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa di Dapil Rembang 2 ini
di perebutan kursi terakhir, kalau kemudian dihitung ya, meskipun ini kan belum final sebetulnya, karena penetapan calon terpilih atau perolehan kursi itu kan setelah ini, pasca ini. Nah, mungkin setelah dilihat dari hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kemudian dihitung, oh kalau 6 kursi berarti yang dapat kursi untuk di dapil Rembang 2 itu partai A, B, C, dan yang terakhir itu yang kursi ke-6 itu perebutan antara Nasdem dan P3. Selisihnya 23 suara. Dan kalau kemungkinan dihitung, mungkin nanti kalau dimohonkan di PSU dan dikabulkan, kemungkinan bisa merubah hasil. Nah, yang kedua, mungkin dianggap bahwa ada kejadian yang bisa kira-kira kalau disampaikan kemudian diberikan bukti, dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi yakin kalau nanti permohonan untuk dilakukan PSU itu dikabulkan. Apa kejadiannya? Yaitu kejadiannya bahwa menurut P3 ada salah seorang pemilih yang tidak berhak memilih di salah satu TPS di Kecamatan Lasem menggunakan hak pilihnya di sana. Sehingga ini kan dia tidak memenuhi syarat sebagai pemilih di situ di dapil Rembang 2. Sehingga mungkin dianggap bahwa ini mungkin bisa meyakinkan mahkamah sehingga dapat mengabulkan permohonan untuk PSU. Mungkin dua itu ya. Yang pertama karena selisihnya sedikit atau kecil, hanya sekitar 23 suara. Yang kemudian mereka menganggap bahwa ada kejadian yang memungkinkan untuk dilakukan PSU. Kalau dilakukan PSU kemudian bisa mengubah hasil. Mungkin itu ya kira-kira. Pastinya memang itu yang jawab harusnya ketiga. Mungkin Kang Esen ada yang perlu kita baik? Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu kepada sahabat saya, Pak Rifin, sudah menyempatkan diri di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa, sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kami di acara Ronda Nanti. Jadi ini bagian dari kolaborasi kami antara Bawaslu dengan KPU dalam rangka menyampaikan pengetahuan tentang demokrasi kepada masyarakat, khususnya sekitar Bawaslu. Terima kasih juga kesempatannya. Oke. Saya mau nambahin sedikit tadi ya Mas. Ya, yang disampaikan Mas Arifin, memang benar permohonan yang diajukan oleh P3 itu ya seperti yang disampaikan oleh Mas Arifin tadi, sudah disampaikan secara gamblang. Memang sebenarnya itu merupakan hak konstitusional ya. Partai politik atau misalkan peserta pemilu lainnya, peserta pemilu tertentu ketika merasa dirugikan secara hasil itu bisa mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan gugatan Bawaslu dan KPU sendiri dalam sidang gugatan PHPU ini seperti apa? Dari KPU, dari saya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa termohon dalam perkara 44 tahun 2024 ini di Mahkamah Konstitusi PHPU ini, termohonnya adalah KPU Republik Indonesia. Kemudian pemohonnya adalah partai politik yang representasinya adalah ketua umum dan sekjen. Nah, begitu. Jadi kedudukan KPU Kabupaten Kota dalam hal ini adalah membantu KPU RI dalam menyiapkan jawaban, menyusun alat bukti dan menyiapkan dokumennya, kemudian juga menghadirkan saksi yang dibutuhkan ketika berada di persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi memang tidak langsung kemudian KPU Kabupaten Kota itu yang menjadi termohon. Yang menjadi termohon adalah KPU Republik Indonesia. Dan kami sebagai tanggung jawab profesionalitas pekerjaan kita terhadap baik dengan KPU, terhadap KPU RI dan juga terhadap masyarakat pemilih juga, bahwa kita juga harus hadir karena lokus dari yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi ini berada dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Rembang. Jadi termohon prinsipalnya adalah KPU RI, KPU Kabupaten Kota, dalam hal ini KPU Kabupaten Rembang. Ya kalau bisa dibilang turut termohon begitulah. Itu bahasa tidak turut termohon karena kita harus
apa yang diperintahkan KPU ini siapkan. Jawabannya ini kalau dalilnya pemohon seperti ini, KPU Rembang harus jawab bagaimana? Silakan diberikan kronologinya. Terus kalau Anda jawab begini, alat buktinya apa yang harus disusun? Terus kemudian hadirkan alat buktinya. Kalau ada pertanyaan yang memang harus menghadirkan saksi, maka saksinya disiapkan. Kemudian juga nanti kalau dibutuhkan dihadirkan di persidangan. Jadi kita sesuai dengan apa yang diinstruksikan KPU, sesuai dengan arahan KPU RI, menyiapkan dan menghadapi persidangan PHPU di Mahkamah Konstitusi, terutama untuk pemilu 2024. Yeah. Untuk Bawaslu sendiri, kalau di dalam persidangan PHPU di MK itu kan ada beberapa subjek ya. Yang pertama majelis sendiri, terus ada pemohon. Pemohon dalam arti dalam hal ini yang kita bahas adalah P3 ya pemohonnya. Yang kedua itu ada termohon KPU RI tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arifin. Terus yang selanjutnya ada Bawaslu. Bawaslu di sini sebagai pemberi keterangan. Jadi ketika dibutuhkan oleh majelis hakim, maka Bawaslu menyampaikan hasil-hasil kerja pengawasan selama pemilu kemarin. Terus yang terakhir ada pihak terkait yang terkait. Kebetulan dalam permohonan yang disampaikan oleh P3 dalam pokok perkara nomor 44 ini adalah Partai Nasdem, khususnya untuk di DPRD Dapil Rembang 2. Ini yang menjadi pihak terkait adalah Partai Nasdem. Jadi dalam hal ini, dalam perkara PHPU ini, Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Itu Mas Arief gitu ya. Bagaimana sih persiapan menghadapi sidang PHPU di MK? Apakah ada dapat olahraga atau mungkin minum jamu? Oke, siap. Tentu saja memang persiapannya harus lengkap ya Mas Aris ya. Karena ini kita dalam arti mempertanggungjawabkan kerja-kerja dari penyelenggara. Ya, jadi juga menjaga kemurnian suara pemilih, gitu kan? Menjaga, jadi harus disiapkan semua, baik fisik ya, nggak boleh sakit lah. Yang namanya penyelenggara tidak boleh sakit. Ya minum jamu juga. Katanya juga ada deg-degannya Mas. Ketika kita ternyata di soal, mungkin rontok kaget ya minum jamu lah. Nah, kemudian yang sangat penting adalah satu tadi, kita harus pahami permohonannya, dalil pemohonnya itu apa, sehingga kita kemudian bisa menjawab. Terus kemudian setelah memahami itu, kemudian kita cek fakta, apakah dalil pemohon ini benar atau tidak. Terus kemudian setelah itu kita cek fakta di lapangan, kemudian kita nanti akan buat kronologi. Kita buat kronologi bagaimana ini terjadi, apakah memang terjadi pelanggaran atau tidak. Kemudian setelah itu, karena di MK itu di samping pernyataan atau di samping jawaban, yang paling penting adalah bukti yang berbicara. Nah, alat bukti yang paling tinggi stratanya, tingkatannya, itu yang pertama adalah bukti surat tertulis. Formulir-formulir yang digunakan dalam pemungutan penghitungan suara, hasil seumpama hasil ya, ini nanti menjelaskan hasilnya, kemudian ada tanda tangan dari saksi enggak, terus kemudian catatan kejadian khusus misalnya, terus kemudian daftar hadir yang harus kita hadirkan kalau ini dikaitkan dengan pemilih yang hadir di TPS, itu ada rekom enggak dari Bawaslu dan seterusnya. Jadi dokumen terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara di lokus itu kita siapkan. Kemudian yang ketiga adalah saksi. Ini lokusnya di mana? TPS, berarti KPPS-nya kita tanya bagaimana kronologinya. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan sehingga terbentuk satu jawaban yang utuh, yang nanti itu bisa dipahami dan juga bisa menjawab dari dalil pemohon. Jadi secara fisik, secara mental juga, dan yang paling penting adalah tadi perangkat pemilu harus lengkap. Karena begini, kita harus memastikan bahwa kalaupun ada sengketa, kalaupun ada perselisihan hasil, maka pemilu ini itu dalam jangkauan KPU. Bukti itu yang pertama harus lengkap. Lengkap itu artinya kalau daftar hadirnya 20 lembar ya harus 20 lembar. Terang itu apa artinya? Terang itu artinya ya jelas. Ini mau membuktikan apa sih?
Gitu. Ini membuktikan apa dan itu harus jelas. Jangan sampai dokumen contoh ya. Contoh harusnya tidak ada kejadian khusus di TPS itu kan harus ditulis nihil nih. Nah harus ditulis nihil. Tapi kadang itu kemudian nihil kata nihil saja itu kadang itu tidak. Kosong. Dianggap tidak ada ya udah gitu. Nah itu alat bukti harus lengkap dan jelas. Itulah perangkat yang harus kita siapkan dalam persidangan. Dan yang keempat tentu saja koordinasi dengan KPRI. Kita sebagai hierarki di bawah KPRI support penuh terhadap kebijakan KPU RI. Support penuh dengan lawyer minta apa kita penuhi. Komunikasi perintah instruksi dari KPRI untuk menjawab ini harus seperti ini, maka kita juga harus penuhi. Jadi semuanya harus kita siapkan semua, mental, dokumen dan seterusnya. Itu Mas Aris mungkin yang untuk KSN sendiri ada dari Bawaslu ya harus ada. Karena dalam menghadapi BAP ini kan tidak sembarangan ya, karena ini termasuk menunjukkan hasil kerja kita, hasil pengawasan kita selama pemilu kemarin. Ini berbeda dengan KPU. Kalau KPU kan ada lawyernya, Mas. Ada lawyernya. Kalau Bawaslu tidak ada. Nah, ini saya akan sampaikan secara teknis saja persiapannya. Ini memang sebelum P3 ini mengajukan permohonan ke MK dari Bawaslu Provinsi ini sudah mengantisipasi. Di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah melalui divisi hukum pada waktu itu sudah mengumpulkan divisi hukum Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Tengah untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang potensial ada gugatan PHPU. Nah, dalam pertemuan tersebut Rembang ini termasuk salah satu daerah yang potensial ada PHPU. Karena apa? Karena waktu itu penghitungan cepat Quickcon secara nasional menempatkan P3 ini di bawah hasil suaranya di bawah ambang batas parlemen, ya, di bawah 4% pada waktu itu. Kebetulan di Rembang kan ada salah satu calon legislatif dari P3 kan, DPR RI, yaitu Bapak Roland Tomati. Jadi Rembang ini dipetakan akan ada gugatan PHPU. Dan ini terbukti dan sesuai dengan prediksi kami bahwa di Rembang ada gugatan PHPU. Terus yang kedua, tentu saja kita koordinasi dengan mantan jajaran ad hoc, karena pada waktu itu masa kerja jajaran itu sudah selesai. Cuma terpaksa kita panggil kembali gitu kan, kita koordinasi dengan mantan Panwascam Lasem pada waktu itu, terus mantan Panwaslu Desa dan juga mantan pengawas TPS. Kita koordinasi dengan jajaran tersebut untuk menggali informasi lebih dalam terkait dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari tingkat TPS, terus pergeseran kotak suara ke balai desa sampai rekapitulasi di tingkat kecamatan. Terus persiapan selanjutnya adalah pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan penyusunan keterangan terhadap PHPU ini. Contoh misalkan formulir hasil pengawasan atau dalam istilah Bawaslu itu ada form A. Terus surat-surat imbauan yang sudah kita sampaikan selama ini, baik ke KPU sampai ke tingkat KPPS. Terus formulir-formulir C hasil salinan, C foto C plano, terus daftar hadir, surat mandat saksi, terus daftar hadir saksi, itu semuanya kita kumpulkan karena itu nanti akan kita buktikan dan akan sangat membantu di dalam persidangan terkait dengan penyusunan keterangan ini. Terus yang selanjutnya adalah penyusunan keterangan. Nah, penyusunan keterangan di Bawaslu ini melalui proses yang sangat panjang, Mas Aris. Jadi kita susun keterangan dulu. Sebelumnya kita sudah membentuk tim penyusun keterangan dan itu sudah di-SK-kan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. Nah, dalam menyusun keterangan ini kita susun bersama. Tim penyusun keterangan ini menyusun keterangan awal dulu. Terus setelah itu kita koordinasi dengan Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi ini mengadakan rapat koordinasi kabupaten kota yang
ada PHPU. Kita rapat bersama, kita evaluasi penyusunan keterangan itu. Terus setelah jadi, ya, kita rakor lagi di tingkat Bawaslu RI. Nah, di RI ini nanti keterangan yang sudah kita susun itu di review kembali oleh Bawaslu RI. Nah, Bawaslu RI mereview keterangan yang sudah kita buat, termasuk semua alat bukti yang kita sajikan di review semua. Setelah penyusunan keterangan dirasa sudah selesai, terus alat bukti sudah lengkap, maka keterangan ini yang sudah kita susun dan alat bukti kita serahkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi memang sangat panjang sekali untuk mempersiapkan persidangan PHPU ini. Sangat panjang. Bagaimana sih jalannya persidangan? Apakah ada hal yang menarik? Oke. Jadi secara singkat begini, alur ya dari awal. Tanggal 24 P3 mengajukan permohonan, kemudian diperbaiki di tanggal 26 Maret 2024. Kemudian di bulan April itu ya, tanggal 23 April itu kemudian diregister. Setelah diregister, kemudian ada namanya pembacaan permohonan, sidang pembacaan permohonan, KPU hadir, kita juga ikut menyaksikan, hadir juga di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di tanggal 6 Mei KPU menyampaikan jawaban termohon beserta alat buktinya. Nah, singkat cerita kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim, kemudian diputuskan di tanggal 21 Mei itu ada persidangan MK yang kira-kira putusan dismisal. Nah, untuk dismisal ini itu MK menolak permohonan dari P3. Menolak permohonan P3 kenapa? Karena permohonannya dianggap kabur. Kenapa kabur? Karena tidak menyebutkan rincian. Seumpamanya terjadi pergeseran suara, pergeseran suara. Ini terjadi di mana saja? Itu terjadi dalam forum apa? Kemudian juga di TPS mana saja dan seterusnya. Sehingga ini dianggap kabur oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian, nah uniknya dari persidangan ini kemudian di tanggal 29 Mei itu kemudian ada namanya sidang pembuktian. Sidang pembuktian. Di sidang pembuktian ini pemohon menghadirkan yang didalilkan itu ada namanya satu nama Surakijo, pemilih dari partai itu yang dihadirkan, menyatakan bahwa dia datang di TPS Selopuro 13 Kecamatan Lasem, dia nyoblos, datang, kemudian tanda tangan, diberikan 5 surat suara, kemudian nyoblos. Itu, terus kemudian itu dari pemohon. Yang ini ya, terus kemudian pemohon juga menghadirkan Nunuk, ya, Ibu Nunuk, terus istrinya, kemudian satu temannya Pak Marmin. Nah, dari KPU kita menghadirkan untuk lokus itu kita menghadirkan ketua KPPS dari Selopuro 13. Ketua KPPS yang menyatakan bahwa di saat itu di kesaksiannya itu bahwa pemilih atas nama Surakijo yang bernama Pati itu tidak pernah hadir dan memberikan suara di TPS Selopuro 13. Sebetulnya ini dua cuma yang satu terkait dengan surat suara sah yang berada di luar kotak suara, ya. Tapi itu untuk DPR RI, tapi KPU juga menghadirkan 3 saksi itu dari TPS, ketua KPPS kita hadirkan, ketua PPS juga kita hadirkan, dan yang ketiga adalah PPK. Kenapa? Karena dituduh ada pembongkaran kotak suara yang ini bisa menjadi alasan untuk dilakukannya PSI. Tapi kemudian ini sebetulnya tidak relevan. Kenapa? Karena yang digugat adalah Rembang Dapil 2 untuk DPRD, tetapi ini adalah kaitannya dengan kasus atau kejadian untuk DPR RI, sehingga ini dianggap oleh MK tidak relevan. Dan juga yang paling epic itu sebetulnya yang
Ternyata orang yang mengaku nyoblos itu hadir memberikan kesaksian, tetapi kemudian oleh saksi kami, ketua KPPS, bahwa yang bersangkutan itu tidak pernah hadir dan memberikan suara di TPS Pulau Puro 13. Jadi cukup seru sebetulnya. Untuk sendiri ada yang sudah kita Ya, sebenarnya yang menarik di persidangan di MK kemarin itu adalah saya sendiri berkesempatan hadir di dalam ruangan persidangan. Iya, iya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah saya berkesempatan hadir ya dalam ruangan itu didampingi oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI ya. Jadi kalau dalam persidangan itu kan ada 5 tahapan. Pertama adalah pemeriksaan pendahuluan. Jadi sidang pendahuluan ini adalah pembacaan permohonan pemohon, terus termasuk pengesahan alat bukti pemohon. Terus yang kedua adalah persidangan pendahuluan, pemeriksaan persidangan. Pemeriksaan persidangan ini adalah mendengarkan jawaban termohon, keterangan Bawaslu dan pihak terkait. Terus yang ketiga ada yang namanya sidang putusan sela. Nah, sidang putusan sela tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Arifin itu untuk menentukan ini perkara ini dismisal atau lanjut. Nah, kebetulan pokok perkara yang diajukan oleh P3 kan ada 2. Yang untuk terkait dengan DPR RI ini dismisal, sedangkan yang untuk DPRD Rembang 2 ini lanjut ke sidang pembuktian. Terus tahapan yang keempat adalah persidangan pembuktian. Pemeriksaan pembuktian ini pemohon, termohon maupun pihak terkait ini menghadirkan saksi. Ya, menghadirkan saksi semuanya untuk membuktikan. Terus yang terakhir adalah sidang putusan. Nah, ini sudah bersifat final. Yang terakhir itu. Belum ditutup mungkin pernyataan terakhir. Ya, apa yang perlu disampaikan Bawaslu dan KPU sendiri terkait dengan PSU ini? Oke. Yang pertama bahwa perselisihan hasil itu adalah hak konstitusi setiap peserta. Jadi setiap peserta, baik peserta dari Pilpres, kemudian Pileg dan Pilpres dan Pileg ini punya hak yang sama untuk menggugat di Mahkamah Konstitusi terkait dalam tanda petik ketidakpuasan terhadap hasil yang diperoleh dalam pemilu. Itu yang pertama, itu konstitusional, itu hak dari setiap peserta pemilu. Kemudian yang kedua, kita sebagai penyelenggara memang harus mempertanggungjawabkan terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Pemilu itu harus diselenggarakan sesuai asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Prinsip-prinsip penyelenggara yang harus dipegang oleh KPU, ini kalau dalam konteks ini KPU Kabupaten Rembang sampai dengan jajaran paling bawah, itu juga termasuk yang harus disiapkan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah KPU. Kemudian yang ketiga bahwa kita dalam posisi kita KPU itu kan selalu menjadi termohon, mungkin bisa tergugat, teradu bahkan, sehingga kita harus benar-benar menyiapkan segala sesuatunya. Kinerja KPU harus akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, yang keempat, pemilu kita itu administratif. Semua bukti, semua apa yang dilakukan oleh KPU itu harus ada administrasinya. Formulirnya harus lengkap. Kalau menjadi alat buktinya harus lengkap dan terang. Dan yang terakhir, ini bukan evaluasi ya, ini saya mengucapkan kepada semua penyelenggara pemilu, terutama pemilu 2024 kemarin, yang sudah menjalankan tugasnya sesuai asas dan juga memegangi prinsip-prinsip penyelenggara sehingga pemilu 2024 itu sukses. Ketika digugat, pemilu itu dalam jangkauan kita. Dibuktikan dengan putusan MK tanggal 7 Juni 2024 terkait nomor perkara 44/2024 ini, 21 diputus tidak dapat diterima untuk DPR RI, lanjut kemudian diputus untuk Dapil Rembang 2 itu ditolak, yang itu juga membuktikan bahwa penyelenggara pemilu 2024
di Kabupaten Rembang itu terbukti profesional dan akuntabel. Terima kasih Mas Arif atas waktunya. Ada yang disampaikan? Ya, untuk PHP kemarin ini itu memberikan pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami. Jadi ini juga termasuk evaluasi secara internal kepada jajaran Bawaslu untuk lebih meningkatkan kembali terkait dengan pengawasan kinerja pengawasan untuk pemilu yang akan datang. Jadi alhamdulillah dalam proses persidangan kemarin keterangan maupun alat bukti yang disampaikan oleh Bawaslu di persidangan tersebut itu mendapatkan apresiasi positif dari majelis hakim dan itu disampaikan secara langsung oleh ketua hakim pada waktu itu, yaitu Prof. Saldi Isra. Ya, benar ya Mas ya. Prof. Saldi Isra menyampaikan secara langsung mengapresiasi positif apa yang disampaikan Bawaslu baik itu dalam penyampaian keterangan maupun alat bukti, dan ini sangat membantu majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Terus yang terakhir mungkin saya ada sedikit pantun Mas ya. Gue catat dia Mas. Boleh. Makan kue bolu sambil tiup lilin. Sobat Bawaslu, jangan lupa terus pantengin. Terima kasih Pak Arifin. Mohon maaf tidak bisa pantun. Pak Anjan, terima kasih. Oh ya, sama-sama Mas Arif. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Esa, terima kasih Mas Ari, terima kasih Bapak seluruh kami. Itulah perbincangan podcast kali ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa follow, like, dan subscribe media sosial Bawaslu Kabupaten Rembang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.